Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, yang terhormat kepada Bapak Husni Tamrin PhD selaku Deputi 1 Bidang Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Yang kami hormati Ibu Paula Mariana Kustiawan PhD selaku Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Yang kami hormati para pembicara workshop hari ini dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen serta sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Acara hari ini yaitu adalah workshop inovasi berbasis digital yang mana nanti akan disampaikan oleh dua pemateri kita pada hari ini. Sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan untuk kita yang telah membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Sebelum dimulainya acara pada pagi hari ini, izinkan saya Tan Kinanti Damarintia selaku MC dan selaku moderator pada acara hari ini akan membacakan susunan acara workshop pada pagi hari ini. Adapun acara workshop pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, lalu kemudian sambutan dari Deputi 1 Bidang Information Technology Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang akan sekaligus membuka acara workshop pada hari ini, serta acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang dilanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi. Serta nanti acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu adalah sambutan. Sambutan yang pertama yaitu adalah sambutan Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Ibu Paula Mariana Kustiawan PhD. Kepada Ibu Paula kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu MC, Ibu Intan Kinanti. Yang saya hormati Bapak Husni Tamrin selaku Deputi 1 Bidang Teknologi dan Informatika. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Yang saya hormati tenaga pendidik Tendik di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan juga para mahasiswa yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada agenda hari ini yaitu workshop pengembangan bisnis berbasis startup digital. Jadi terlebih dahulu saya bisa jelaskan di sini bahwa ini salah satu agenda dari inkubator bisnis yang dilakukan oleh LPPM di mana kami sebagai penyedia layanan atau pendampingan untuk Bapak, Ibu, maupun mahasiswa yang memiliki inovasi maupun juga usaha-usaha bisnis kecil-kecilan yang bisa kita bantu untuk didampingi dalam segi pendampingan promosi dan pendampingan mendapatkan vendor. Output dari kegiatan ini adalah dengan adanya pendampingan ini, para mahasiswa dan juga peserta di sini, terutama dosen, yang memiliki inovasi dari segi penelitian dan pengabdian masyarakat, bisa mengembangkan usahanya menuju hilirisasi, mengikuti vendor-vendor atau pengajuan proposal startup-startup yang sedang dibuka kali ini. Di sini ada pengembangan startup yang menerima proposal, kemudian juga untuk mahasiswa juga ada wirausaha merdeka yang akan ditutup tanggal 17 ya. Jadi
bisa berkolaborasi, bersinergi untuk mengembangkan bisnis di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Harapannya nanti produk-produk ini akan dikembangkan, misalnya makanan ke arah Foodimu, kemudian juga ke arah unit inovasi bisnis yang ada di UMKT, serta nanti mungkin ada bisnis center yang bisa memfasilitasi atau menampung dari produk-produk Bapak Ibu maupun adik-adik mahasiswa semua. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada panitia dan juga narasumber yang telah bersedia untuk memberikan materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Paula Mariana Kustiawan PhD atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya yaitu dari Bapak Husni Tamrin PhD selaku Deputi 1 Bidang Information Technology Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang sekaligus akan membuka acara workshop pada hari ini. Kepada Bapak Husni Tamrin PhD kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Intan, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur malah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pagi ini kita berkumpul semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Salat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Paula Mariana selaku Ketua LPPM beserta jajaran, para narasumber ya, Pak Haris dan yang lain yang telah menyediakan waktunya untuk kegiatan workshop kali ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengingatkan kembali kepada kita semuanya terkait visi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yaitu menjadi universitas Islami berbasis teknologi informasi yang unggul dan berkontribusi dalam penyelesaian masalah sosial dan lingkungan. Jadi dari visi ini kita tahu bahwa salah satu unggulan dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur adalah teknologi informasi. Sehingga kita selama ini sudah berupaya untuk melakukan aktivitas itu semuanya berbasis teknologi informasi. Aktivitas pembelajaran ini didukung oleh LMS, gitu ya, kemudian ada ruang kelas digital ya. Yang ini sudah disiapkan bahkan sebelum pandemi, memang sudah visi kita seperti itu dan sudah kita siapkan dari awal seperti itu. Sehingga bukan karena ada pandemi kemudian kita tergopoh-gopoh misalnya gitu ya, kemudian cepat-cepat untuk melakukan digitalisasi untuk aktivitas kita. Tidak, memang kita dari dulu sudah visi kita seperti itu ya. Ada pembelajaran kita berbasis teknologi informasi, kemudian perpustakaan kita juga seperti itu ya. Kita punya perpustakaan digital, bookless gitu nggih. Kemudian aktivitas yang lain itu semuanya didukung oleh teknologi informasi, termasuk aktivitas di penelitian, dan ke depan kita berbagai aktivitas akan kita lakukan IT-nisasi kalau istilahnya Pak Rektor itu ya. Artinya disupport oleh teknologi informasi. Di aktivitas terakhir yang saya dengar dari tim IT, dalam hal ini Pak Haris juga yang ada di sini ya, kita sedang membuat sistem surat menyurat ya, yang berbasis digital. Jadi nanti tidak ada lagi surat yang istilahnya diketik kemudian disebarluaskan khususnya untuk di lingkungan internal UMKT ya.
pengirimannya itu nanti berbasis sistem ya. Dan bukan hanya WA, jadi misalnya sekarang pun mungkin sudah digital ya, jadi membuat surat, di-scan, kemudian dikirim lewat WA. Lalu ada juga kertasnya untuk arsip ya. Nah, ke depan mestinya semuanya terdigitalkan. Jadi kita buat surat, penomoran suratnya itu juga sudah ditata ya, diatur secara ya otomatis begitu. Kemudian dikirim, tinggal klik, ya, nanti surat itu sudah sampai. Jadi memang ada kemiripan dengan email juga, ya. Ada kemiripan dengan email, hanya bedanya kalau email kan memang tujuannya adalah semata-mata pengiriman informasi ya, kemudian pengarsipannya kurang tertata, artinya karena tidak ada penomoran surat, begitu kan. Sedangkan kalau kita menggunakan sistem surat menyurat yang digital, maka pengarsipannya juga akan baik. Nah, itu nanti akan melengkapi dari bukti slogan OMKT ya sebagai paperless university. Ya, begitu ya, Bapak Ibu dan adik-adik semua. Nah, kaitannya dengan inkubator bisnis ya, ini sebenarnya bagian dari visi, tetapi ini sudah istilahnya ada hilirisasinya ya. Sebenarnya sebuah perguruan tinggi itu punya dua tujuan pokok ya. Satu menghasilkan lulusan, yang kedua menghasilkan ilmu pengetahuan. Itu. Jadi mahasiswa ini dididik di perguruan tinggi untuk meningkat kompetensinya menjadi lulusan yang siap untuk berkarya. Kemudian perguruan tinggi juga menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu dosen juga, Bapak Ibu dosen di sini yang hadir, ini juga perlu kita sama-sama mengingat ya bahwa tugas dosen itu ada dua juga ya, sebagai pendidik dan juga sebagai ilmuwan. Ya. Secara definisi kan dosen memang seperti itu ya. Dosen itu adalah pendidik dan ilmuwan. Nah, oleh karena itu tugas diseminasi ilmu pengetahuan ini sangat penting. Kemudian kita lakukan baik di kelas maupun secara luring ya, di kelas maupun secara daring. Bisa menggunakan metode sinkron, menggunakan Zoom dan sebagainya, atau yang asinkron menggunakan LMS. Nah, itu posisinya seperti itu. Nah, dari aktivitas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan ini bisa jadi kita menghasilkan karya-karya ya, produk-produk. Nah, produk-produk yang kemudian bisa jadi mengandung unsur-unsur inovatif, terutama kalau dari penelitian ya. Kalau Bapak Ibu dosen itu melakukan penelitian secara sungguh-sungguh, maka pastilah akan ada ide-ide baru di situ. Karena yang namanya penelitian itu pasti menghasilkan ilmu baru ya, ada ide-ide baru. Nah, ide-ide baru ini kemudian kalau misalnya bisa diterapkan ya, nah ini akan menghasilkan inovasi yang kemudian kalau dikembangkan lebih lanjut bisa jadi ini menghasilkan sesuatu yang bisa dibisniskan. Sedangkan untuk mahasiswa bisa jadi dalam aktivitas pembelajaran ya juga bisa menghasilkan karya-karya ya sebagai bagian dari tugas kuliah mungkin, atau ketika misalnya melakukan penelitian mandiri ya, melakukan penelitian juga karena mahasiswa juga mungkin juga melakukan penelitian, atau karena ide-ide ya, yang muncul di lapangan ketika berkecimpung di tengah masyarakat dan melihat permasalahan masyarakat dan ada ide-ide yang bisa ditelurkan begitu, yang bisa kemudian diwujudkan menjadi sebuah bisnis seperti itu. Nah, itulah kemudian pentingnya adanya inkubator bisnis di perguruan tinggi. Jadi ini merupakan bagian hilir ya dari aktivitas utama. Tadi kita jangan lupa aktivitas utamanya enggak? Jadi aktivitas utama wajib berjalan, yaitu apa? Pendidikan dan pengembangan pengetahuan. Kemudian jika dia ada produk yang inovatif gitu, atau baik inovatif secara keilmuan atau inovatif untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang real, maka
itu bisa kemudian diwujudkan ya dalam bentuk bisnis. Nah, karena kita perguruan tinggi yang berbasis IT begitu guys, sesuai dengan visi kita berbasis teknologi informasi, maka tentu saja bisnisnya diharapkan adalah bisnis yang berbasis digital. Itulah saya kira pentingnya dari aktivitas kita pada pagi hari ini. Selanjutnya monggo untuk berworkshop ya, berworkshop dengan serius dan gembira ya, serius, santai dan gembira. Semoga workshop ini bisa bisa diterapkan ya, artinya bermanfaat dan kemudian betul-betul bisa diterapkan oleh semua yang hadir di sini. Saya kira itu saja sambutan dari saya, dan saya akan membuka workshop. Ini judulnya apa nih Mbak Intan, Bu Intan? Workshop pengembangan bisnis berbasis startup digital, Bapak. Iya, mari kita buka workshop pengembangan startup bisnis digital ya, bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Husni Tamrin PhD yang telah memberikan sambutannya sekaligus telah membuka acara workshop pengembangan bisnis berbasis startup digital pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, langsung saja kita masuk ke acara inti workshop kita pada pagi hari ini, yang mana nantinya pertama akan disampaikan terlebih dahulu materi oleh mentor dari bisnis berbasis startup digital ini, yaitu Bapak Sayekti Haris Suryawan, Eskom Mkom. Bapak Haris sudah hadir? Iya, sudah hadir. Baik, Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja Bapak Haris untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu. Kepada Bapak Sayekti Haris Suryawan, Eskom Mkom, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini. Mungkin saya share screen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, hari ini kita berbicara mengenai bagaimana membangun sebuah bisnis digital atau membangun sebuah startup company, perusahaan startup. Yang sama-sama kita tahu, memang dalam satu dekade terakhir ini banyak jadi perbincangan ya. Bahkan banyak menjadi mimpi-mimpi kita semua. Bagaimana caranya kita bisa membangun perusahaan sampai bisa mencapai valuasi $1 miliar misalnya, seperti Gojek, Tokopedia. Itu semua sangat mungkin. Tetapi sebelum kita berbicara ke arah sana, ada baiknya kita berbicara dulu mengenai demografi dari penduduk kita. Nah, di sini kita di Indonesia, generasi milenial dan Gen Z itu melebihi 50% ya. Jadi dia ada sekitar, kalau di data tahun 2020 kemarin, milenial atau mungkin angkatan saya sebagai milenial itu yang kelahiran antara 1981 sampai 1996 itu ada 25% lebih. Sedangkan Gen Z dari yang kelahiran 97 sampai 2012 itu sampai 27%. Jika di total itu tentunya akan sangat besar. Dan ada lagi generasi orang tua kita, yaitu Gen X ya, yang melahirkan generasi milenial, dan ada juga generasi baby boomer. Nah, kenapa sih dia itu penting? Pertama, kalau kita sebagai pengusaha, yang namanya demografi ini penting untuk kita bisa memahami siapa sih customer kita. Kita mau jual apa ini? Kita memberikan solusi apa pada customer mereka?
Karena setiap generasi nantinya pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya generasi Gen X itu tidak bisa disamakan dengan generasi milenial karena memiliki karakteristik yang unik dari generasi X itu sendiri, termasuk milenial dan Gen Z, generasi yang saat ini mungkin teman-teman mahasiswa itu masuknya dalam generasi Z, atau mungkin kalau Mas Ade ya bilangnya milenial muda, seperti itu. Itu kita branding sebagai milenial muda di UMKT. Nah, selain itu demografi ini juga menggambarkan sebenarnya siapa yang menjadi tenaga kerja, ya. Tenaga kerja yang akan tersedia pada saat kita membangun sebuah perusahaan, membangun sebuah startup. Dan setiap generasi itu memiliki masalah yang berbeda dan tentunya juga memerlukan solusi yang berbeda. Otomatis kita harus tentukan lagi segmen pasar kita di mana. Siapa yang mau kita berikan solusinya? Apakah kita mau jualan di persentase yang kecil atau di persentase yang besar? Karena ke depannya tentunya yang paling banyak adalah generasi milenial muda atau generasi Z itu tadi ya. Nah ini adalah karakteristik dari masing-masing generasi. Generasi milenial muda, generasi ini bisa kita bilang sebagai generasi yang sudah dapat akses teknologi yang lumayan tinggi, ya, lumayan maju, ketika dia lahir, ya, ketika dia sudah mulai memahami sudah mulai sadar ya, ketika mulai masuk umur SD, SMP, itu mereka sudah dapat yang namanya smartphone. Kira-kira di tahun 2009 mereka sudah langsung bisa mendapatkan akses smartphone. Berbeda dengan generasi milenial. Namun generasi milenial karena kita kita mulai sekolah dan kita mulai belajar di pendidikan yang lumayan tinggi, dan itu kita baru masuk yang namanya teknologi yang seperti smartphone dan lain-lain. Ada juga generasi alpha. Ini nanti ketika ini masuk di anak-anaknya generasi milenial. Nah, berdasarkan riset ya dari Center of Genetic tahun 2017, nanti kalau untuk saat ini generasi tertua dari Gen Z ya, atau yang kelahiran sekitar tahun 97 sudah ada yang masuk di dunia kerja. Mereka karakternya biasanya lebih suka multitasking ya, kompetitif, dan banyak yang ingin bekerja secara remote, secara fleksibel. Ingin kerja di mana saja, Nah, kenapa kita harus membangun startup? Nah, pada dasarnya berdasarkan data di tahun 2020 juga, ya, Indonesia saat ini hanya memiliki 3,4% dari jumlah pengusaha dibandingkan populasi di Indonesia. Sedangkan untuk menjadi sebuah negara maju, ya menurut HIPMI, itu Indonesia butuh sekitar 12-14%. Nah, hal ini senada dengan yang namanya startup. Ya. Startup itu adalah mungkin agak berbeda dengan bisnis yang biasa. Karena startup ini adalah sebuah perusahaan baru atau proyek baru yang dibangun oleh entrepreneur untuk membangun ya, memvalidasi sebuah bisnis model yang scalable ya. Yang fokusnya kita berbicara fokus adalah fokus pada pertumbuhan dari bisnis itu tadi. Jadi growth oriented business. Kalau misalnya bisnis yang biasanya itu hanya fokus pada bagaimana kita mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau misalnya startup, kita mencoba nih membuat inovasi. Ya, intinya ada kita membuat inovasi bisnis yang fokusnya pada growth. Contohnya, kalau misalnya kita bisa lihat, rata-rata yang menjadi startup, menjadi unicorn adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya masih baru, yang umurnya belum sampai 1 dekade dulu itu. Contohnya Gojek, itu perusahaannya berdiri, mulai publik itu di tahun 2012, mulai dikenal masyarakat. Tokopedia dan seterusnya, itu semua di atas tahun 2010. Nah, startup ini karena kita fokus pada growth oriented, maka kita tidak lepas dari yang namanya inovasi.
Dan seperti yang kita tahu ya, ini contoh startup yang masuk ke menjadi unicorn di tahun 2017, ini dari tahun 2017, itu ada Gojek, Tokopedia, Traveloka yang sudah memiliki valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Di tahun 2020 kemarin, mungkin ada produk yang kalian sering minum, yang sering kita kenal, kopi kenangan, itu juga masuk dalam kategori unicorn, karena sudah melewati 1 miliar US dollar valuasi bisnisnya. Nah, perbedaan startup dengan perusahaan yang lain, bisnis pada umumnya. Ini ada Airbnb, ya, lalu ada Marriott Group, mungkin ada yang tahu tentang Hotel Marriott dan seterusnya. Berbeda grafik pertumbuhannya, ya. Ketika kita berbicara Airbnb, fokus utama Airbnb adalah bagaimana kita bertumbuh, ya. Jadi di sini grafiknya pasti akan naik. Ini valuasi bisnisnya pada saat sama. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita membangun startup? Lalu apa sebenarnya yang ingin kita targetkan di sini? Jadi kita harus bedakan dulu antara entrepreneur dengan pengusaha. Ya. Sebenarnya kalau misalnya entrepreneur itu fokusnya adalah mengembangkan perusahaan dengan berbagai inovasi. Kata kunci ada di inovasi. Sekaligus menanggung resiko kesuksesannya. Tapi selain itu ya, kalau saya gagal, entrepreneur juga harus siap dalam menanggung resiko kegagalannya. Berbeda halnya dengan pengusaha. Pengusaha ya, dia adalah orang yang menjalankan usahanya sendiri. Jadi yang namanya entrepreneur itu bisa dipastikan seorang pengusaha, namun pengusaha belum tentu entrepreneur. Karena entrepreneur itu adalah seorang pengusaha yang berusaha untuk melakukan inovasi. Nah, jadi untuk menjadi seorang entrepreneur ya, atau digital entrepreneur, bisa kita katakan social entrepreneur ya, itu intinya kita fokus pada problem solving. Jadi semakin besar masalahnya, maka kita harus membuat solusi yang semakin inovatif. Jika dua ini digabungkan, maka bisnis kita pastinya akan semakin berkembang. Jadi masalah yang besar digabungkan dengan solusi yang semakin inovatif untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, sebenarnya untuk ide, sebenarnya kita kalau saya bangun startup, kita mulai dari ide. Jadi ide startup itu fokusnya pada yang baik itu ada 4 poin. Pertama, kita menyelesaikan permasalahan. Masalahnya apa? Jadi kita bisa membuat impact. Impact di masyarakat, impact di utamanya di masyarakat ya. Lalu kita bisa membangun pasar kita sendiri. Seperti contohnya Gojek. Gojek pada saat itu pasarnya adalah pasar orang-orang yang ingin menggunakan jasa angkutan umum, namun mereka perlu melewati yang namanya macet dan seterusnya. Di situ ada namanya layanan ojek, tapi ojeknya masih di pangkalan. Nah, bagaimana mereka caranya menghubungkan antara ojek pangkalan dengan customer-nya? Nah, itu mereka membuat demand-nya sendiri. Karena pada saat itu belum ada. Complete what is missing. Jadi kita melengkapi apa yang kurang, yaitu contohnya Gojek. Kalau misalnya dulu kita di pangkalan, kita harus datang dulu ke pangkalan ojeknya, lalu kita harus tawar-menawar di sana. Kalau sekarang dengan adanya Gojek melengkapi dengan adanya sistem yang menengahi yang menghubungkan antara customer dengan tukang ojeknya, supaya apa? Tukang ojeknya nanti yang menjemput si customer-nya. Dan itu kita juga harus fokus pada aspek kemanusiaan juga. Jadi ya kita nggak bisa lepas bagaimana kita nggak bisa pungkiri bahwa Gojek itu memberikan lapangan pekerjaan yang sangat luas ya untuk orang-orang di Indonesia. Bahkan banyak yang mendapatkan penghasilan yang awalnya mungkin orang-orang yang sudah di PHK, mereka beralih ke Gojek sebagai driver. Di situ mereka bisa mendapatkan penghasilan, mendapatkan lapangan pekerjaan baru. Jadi kita menyelesaikan masalah
yang ada di sosial. Nah, untuk membangun startup, sebenarnya yang paling penting kita bangun itu di awal adalah MVP atau minimum viable product. Nah, jadi ini adalah sebuah konsep dari Eric Rice, ya, di mana MVP adalah versi dari produk yang akan membantu kita nantinya untuk memvalidasi sebenarnya produk kita ini sudah sesuai belum dengan di masyarakat. Masyarakat butuh nggak produk kita? Jadi kita tidak perlu membuat produk yang sempurna terlebih dahulu. Jadi kita hanya perlu membuat produk yang kira-kira cocok lah untuk digunakan, ya, seminimal mungkin, ya, seminimal mungkin. Jadi ada produk yang minimum, ya, ada yang minimum, ada viable. Minimum adalah produk yang mungkin belum tentu semua orang mau menggunakannya. Tidak nggak ada yang mau menggunakan. Lalu ada viable, produk yang mungkin lebih baik, ya, yang dibangun lebih baik daripada dibangun oleh perusahaan yang punya pendanaan lebih baik daripada kamu sendiri, gitu. Sebagai entrepreneur. Karena kita kalau misalnya seorang diri, tentunya kita nggak akan punya modal yang cukup besar untuk membangun sebuah produk yang sangat lengkap. Nah, di situ kita bisa mengambil sebagian dari itu semua. Contohnya yang dilakukan oleh UMKT, kita membangun sebuah MVP yang bernama Foodimu. Foodimu adalah MVP. Kenapa? Karena kita bersaing, ya, dengan produk yang viable, yang dilihat dari mungkin dari Gojek, ya, GoFood, GrabFood, dan seterusnya. Secara finance dia lebih baik. Tapi kita mengambil niche market sendiri. Jadi di situ. Ini adalah salah satu contoh yang pernah dilakukan di UMKT. Jadi dengan budget yang lebih kecil, kita bisa mendapatkan customer terlebih dahulu, lalu kita melakukan riset. Jadi yang namanya startup itu tidak stop pada saat produknya jadi di sini. Startup itu ketika produk MVP sudah jadi, maka dia akan melakukan riset. Riset sebenarnya kecocokan antara produknya dengan pasarnya. Jadi ada product and market fit. Nah, bagaimana kita membangun MVP? Kita membangun MVP itu sebenarnya tidak perlu menyelesaikan semua permasalahan, ya. Kita tidak perlu memunculkan semua fitur kita, tetapi kita hanya beri aja sebagian kecil. Jadi tidak perlu secara fungsional kita fokus semua sampai akhirnya selesai. Jadi dari awal. Jadi kita bisa ambil sebagian dari fungsionalitasnya, lalu reliabilitasnya bisa dibuat, lalu termasuk tampilan yang baik, ya, yang estetik. Jadi kita di sini bisa melakukan try and error, selalu try and error. Tidak perlu membuat produk yang sempurna di awal. Nah, di sini MVP nantinya akan membantu dalam mengetes idenya, ide kalian. Ide ketika kita membangun bisnis, saya mau bangun bisnis A. Sebelum kita masuk ke dalam proyek yang lebih kompleks, yang lebih sulit, dan mungkin butuh biaya lebih banyak, ya, kita bisa validasi dulu. Ini kita punya prototipe, lalu prototipe itu kita sebar ke masyarakat. Jadi masyarakat bagaimana nanti pandangan mereka terhadap produk kita. Ya, bagaimana masukan-masukan dari mereka. Itu yang sangat berharga nantinya. Ya. Jadi kita bisa memvalidasi bisnis kita sebelum itu telat. Maksudnya telat bagaimana? Ya, sebelum kita mengeluarkan budget yang terlalu besar, lalu pada akhirnya tidak ada menggunakan produk kita. Akhirnya kita mengalami kerugian yang besar. Dan kita bisa mendapatkan insight terkait dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh customer kita. Jadi tidak semua ide yang menurut kita dibutuhkan itu valid di pasar. Karena terkadang customer itu juga memiliki kebutuhan yang unik, yaitu bahkan setiap daerah itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, jadi ada yang namanya lean startup process. Ini yang dikembangkan, ya. Jadi awalnya dari idea, ya, ide kita seperti apa? Kita punya ide, lalu kita eksekusi, kita bangun.
kita bangun sebuah prototipe, ya. Lalu setelah ada prototipe, kita lakukan pengujian. Kita uji ke masyarakat, ya. Kita lempar ke masyarakat, kita ukur sebenarnya produk kita ini seberapa baik ada di masyarakat, seberapa dibutuhkan. Lalu dari situ kita punya kita punya data. Dari data itu kita bisa lakukan, kita bisa belajar sebenarnya bagaimana sih nanti apa yang harusnya kita kembangkan, apa yang kurang dari produk kita, lalu strategi apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan bisnis kita agar lebih maju lagi. Nanti di situ akan berputar lagi, kita akan munculkan ide-ide baru, kita build lagi seperti itu. Jadi di sini kita selalu ada pembelajaran. Jadi ada repeat proses. Nah, jadi ada beberapa prinsip terkait dengan membangun startup. Jadi pertama, entrepreneur itu ada di mana saja. Kalian nggak perlu bekerja di garasi. Ya, mungkin kalau misalnya yang di IT, taunya Bill Gates mulai perusahaan dari garasi, Amazon dimulai dari garasi. Kita tidak harus dari garasi. Kita bisa dari mana saja. Lalu ada istilahnya entrepreneurship is management. Ya. Jadi startup itu adalah sebuah institusi, bukan sebuah produk. Jadi fokusnya bukan untuk membangun produk, tapi dia membutuhkan manajemen, ya. Lalu mungkin manajemen model baru yang kita fokusnya memang untuk bertumbuh, ya. Sehingga di sini kita butuh strategi yang fokus pada konteks bagaimana kita bisa bertumbuh. Salah satu strategi yang baik digunakan oleh startup dulu untuk bertumbuh adalah dengan menggunakan promosi, media promosi. Promosi apa? Potongan harga dan seterusnya. Itu kenapa Gojek, Tokopedia, dan kawan-kawan mereka bisa bertumbuh. Lalu untuk seperti itu bagaimana? Ya, masa dana itu bisa menggunakan strategi bagaimana? Ya, kita bisa mencari investor, mencari kita bisa menggunakan AdSense dan seterusnya. Nah, lalu kita ada namanya validated learning. Jadi namanya startup itu ada bukan untuk membuat suatu barang, menghasilkan uang atau melayani customer. Ini kuncinya. Bukan hanya untuk membuat barang, menghasilkan uang atau melayani customer, tapi ya startup itu fokusnya adalah untuk belajar bagaimana membangun sebuah bisnis yang sustainable, ya, atau bisnis yang berkelanjutan. Nah, learning ini nanti bisa kita validasi dengan cara saintifik, ya, dengan scientific, misalnya dengan big data dan seterusnya. Ya. Lalu ada prinsip juga namanya build, measure, and learn. Jadi secara fundamental, startup itu kita juga fokusnya adalah bagaimana mengubah ide menjadi sebuah produk. Lalu bagaimana kita mengukur respon dari pelanggan kita dan bagaimana kita bisa mempertahankan, ya, hasil yang baik dan meningkatkan hasil-hasil yang baik menjadi lebih baik lagi. Jadi yang namanya startup yang sukses itu selalu ada loop seperti ini. Jadi ada feedback loop. Jadi dari produknya, lalu produk digunakan masyarakat memberikan feedback pada startup itu. Dan startup itu memang fokusnya pada inovasi, innovation accounting. Jadi jadi yang sebagai entrepreneur harus accountable, ya, jadi kita harus fokus pada hal-hal yang mungkin kira-kira membosankan, seperti mengukur progres kita sebagaimana, milestone dari perusahaan kita sudah sampai mana, ya, prioritas pekerjaan, ya, lalu pendanaan dan seterusnya. Jadi dokumen-dokumen mungkin yang kelihatannya membosankan, jadi kita merencanakan planning itu yang selalu dilakukan. Jadi planning, review, lalu kita lakukan planning, review, eksekusi, planning, review, eksekusi, seperti itu. Nah, kita sudah berbicara mengenai startup. Lalu bagaimana kita membangun
mendesain ya, kita mendesain bisnisnya. Sebenarnya untuk mendesain bisnis ada satu tools yang lumayan powerful untuk bangun itu semua. Kita ada namanya Business Model Canvas atau BMC. Nah, di sini ada 2 flow ya. Pertama ada flow yang berwarna merah. Ini adalah flow keuangan. Jadi kita income, dana masuk ya. Ada flow keuangan, ada revenue, lalu ada flow yang berwarna biru. Ini yang menambahkan value. Jadi sebenarnya dalam bisnis yang kita tawarkan apa? Kita tawarkan adalah sebuah value. Kita menawarkan sebuah value, ya, value proposition. Lalu dari situ kita dari key partners. Tentunya kita kalau bisa bisnis kita nggak bisa sendiri ya. Kita harus bekerja sama dengan beberapa pihak. Lalu ada resource dan aktivitas. Lalu ada cost structure itu yang akan memberikan value dari produk kita. Dari situ kita dari value kita bisa mendapatkan customer relationship, kita segmentasi pasarnya ya, dari channel ini contohnya channel promosi dan seterusnya. Lalu dari situ dari customer kita bisa mendapatkan yang namanya pendanaan. Mungkin lebih detailnya saya coba berikan contoh BMC dari startup yang sebenarnya saya bangun juga. Saya membangun sebuah startup. BMC-nya seperti ini. Jadi saya zoom ya. Jadi key partners, karena di sini saya membangun sebuah startup yang fokusnya adalah di bidang pariwisata ya. Dan itu posisinya di Bali. Jadi di sini partners kita siapa saja, kita tentukan dari awal. Yang kira-kira menjadi partners pertama dari badan pariwisata ya, kementerian, asosiasi, himpunan pariwisata dan seterusnya. Ini semua kita jadikan partners kita. Aktivitas kita apa yang kita bangun? Nah, kita membangun sebuah sistem. Ya, kita membangun dan terus menyempurnakan sistem-sistem yang terkait dengan yang kita tawarkan produk kita. Ya. Membangun produk, melakukan kemitraan, marketing dan seterusnya. Value proposition-nya apa? Ya, kita menawarkan kepada para wisatawan ya akses mudah untuk mendapatkan layanan travel agent. Inti ada di situ. Ya, lalu mereka bisa mengcompare paket-paket wisata yang ada dan seterusnya. Customer relationship memberikan kunjungan serta pendampingan bisnis bagi agen travel agent. Karena di Bali itu banyak sekali travel agent yang tadinya sudah mau mati karena ada disrupsi dari teknologi dari perusahaan yang bernama Traveloka. Traveloka itu Traveloka, Blibli.com, Traveloka, Detika.com itu sebenarnya mendisrupsi ada keberadaan bisnis travel agent. Maka di sini sebenarnya ide kami itu sederhana aja. Bagaimana caranya kita bisa menaikkan bisnis dari travel agent yang ada di Bali. Yang tadi sudah mau mati, kita coba kita angkat bisnis mereka, kita naikkan dengan kita bantu dari sisi teknologi. Ya. Nah, di sini. Jadi customer segmen kita. Jadi di sini kita bisa menentukan customer segmen. Customer segmen kita siapa? Pertama dari wisatawan ya, travel agency, travel guides ya, taksi pariwisata, pengelola destinasi wisata, pemilik dan penyewa kendaraan ya. Dan di sini kita cek ke bawah channel kita apa? Channel promosinya ya, di media online, media cetak dan seterusnya. Nanti revenue dari mana? Kalau kita hanya membantu, tentunya kita ada mengambil komisi besar 10% dari total transaksi. Lalu kita bisa menawarkan juga support yang sifatnya premium ya. Jadi mungkin ada fitur akunting, fitur ini dan seterusnya. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih banyak lagi ketika kita di sesi diskusi. Ya. Nah, mungkin ketika nanti kita mengajukan proposal startup, salah satu hal yang paling penting ada di dalam proposal itu adalah BMC tadi ya. Jadi mungkin itu yang perlu dikembangkan di awal, karena itu adalah ide yang nanti tentunya kita juga sudah merencanakan siapa saja yang kita ajak kerjasama, lalu bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari bisnis kita.
Nah, setelah paham bagaimana membangun startup, lalu apa lagi? Nah, di sini kita perlu yang namanya mendapatkan sebuah momentum. Kita berbicara mengenai, ambil aja contoh Zoom. Zoom ini sebenarnya produk yang umum ya. Kita kenalnya kenapa? Karena pada saat itu ada pandemi COVID-19. Saingan Zoom pada saat itu apakah banyak? Ya, banyak sekali tentunya. Ada Google Meet ya, lalu ada dari Microsoft itu ada Microsoft Teams, lalu ada juga dari dari Amazon itu ada Chime, dari Cisco itu ada apa ya namanya? Ya, dari banyak perusahaan yang lebih besar itu banyak yang menyediakan layanan yang sama. Tetapi Zoom itu menggunakan momentum pada saat pandemi ya. Pada saat pandemi dengan berbagai cara akhirnya mereka mendapatkan pasar setelah pada saat pandemi COVID-19. Dipakai di sekolah, dipakai di mana-mana. Dan akhirnya sampai sekarang kita pun masih menggunakan yang namanya Zoom ini. Nah, tapi terkadang momentum aja tidak cukup. Karena bisa jadi solusi dan masalah yang kita tawarkan, itu tidak berhubungan dengan masalahnya. Jadi tidak cocok. Makanya kita perlu ada namanya product and market fit. Ya, dan kita harus fokus pada masalah. Jadi ini saya ilustrasikan seperti ini ya. Sebenarnya masalah di mana? Beneran ada masalah nggak di situ? Jadi kita fokus. Ketika kita mau menyelesaikan masalah, sebenarnya kita harus tahu dulu yang kita anggap masalah itu sebenarnya di masyarakat itu benar-benar masalah nggak sih? Contohnya kalau ilustrasi seperti ini ya, pisang ya. Pisang, lalu kita ada tempat makan yang bentuknya pisang khusus untuk menaruh pisang saja. Sebenarnya sih pisang ditaruh gitu aja tidak jadi masalah. Nah, ini juga apakah dengan yang seperti ini itu menjadi solusi untuk orang yang sedang pilek ya, supaya mendapatkan tisu dengan mudah. Jadi kita perlu ada apakah ini solutif, repot, lalu bagaimana di masa estetikanya. Dan ternyata 7 dari produk inovasi itu tidak memenuhi harapan dari pelanggan. Ini menurut Simon Kucher and Partners di tahun 2014 ya. 7 dari 10 produk inovasi. Dan seperti yang kita lihat saat ini, banyak perusahaan startup yang mungkin sekarang besar, valuasinya juga sudah mulai turun. Kenapa? Iya, kita tahu 97% startup itu gagal. Ya. Masalahnya ada 5. Pertama, mereka tidak ada product and market fit. Yang kedua, bad timing. Yang ketiga, broken founding team. Ya, jadi timnya sudah tidak solid pada mulai resign dan pada mulai keluar tim utama ya, maka ini sudah mulai berubah haluannya nanti. Lalu premature scaling ya. Scale up yang terlalu cepat. Dan yang kelima adalah lack of persistence. Jadi tidak bisa bertahan di tengah persaingan yang begitu keras ya di antara startup. Karena startup sendiri juga banyak, contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak, itu mereka bersaing untuk mendapatkan pasarnya. Nah, lalu bagaimana untuk kita menjadi 3% dari situ? Dari 100% tadi. Jadi kita menjadi startup yang sukses. Jadi ada 5 elemen yang jadi esensi utama terkait dengan suksesnya sebuah startup. Pertama ada ide, yang kedua tim, yang ketiga bisnis model, funding, dan timing. Mungkin sebelumnya kira-kira yang mana yang paling besar? Kalau misalnya kita berbicara yang paling besar, kita lihat dulu datanya. Di sini ada Airbnb, ya. Airbnb di sini yang penting di sini ternyata adalah ide dan timing, memiliki skor tertinggi. Lalu Instagram itu juga timing, ya. Uber itu juga timing. YouTube bahkan itu juga timing. LinkedIn itu adalah timnya. Ya. Yang besar di pendanaan di mana? Webfund, Cosmos, ya, Pet.com,
dan seterusnya. Dan Friendster itu ada sosial media yang muncul di tahun sekitar 2003-2004 ya. Mungkin sebelum itu juga, itu adalah idenya. Lalu kita lihat juga di sini, kebanyakan memang yang paling besar adalah timing, 42%. Faktor yang mempengaruhi sukses itu adalah timingnya. Yang kedua adalah eksekusinya. Yang ketiga, idenya. Ya. Yang keempat, model bisnis. Dan ternyata yang paling kecil adalah funding. Jadi intinya, funding tidak terlalu penting ketika kita ingin membangun sebuah startup digital yang sukses. Karena funding bisa dicari. Ya, funding bisa ada investor. Jadi intinya adalah di timing. Ketika timing kita benar, timing kita tepat, maka produk kita akan tumbuh semakin cepat juga. Eksekusi itu penting, tapi ya timing lebih lagi. Contohnya seperti Zoom tadi ya, seperti Zoom dan banyak perusahaan-perusahaan lain mungkin yang juga menggunakan COVID-19 sebagai momentum. Jadi kita selalu lakukan build, measure, learn, and repeat. Nah, di sini ada momentum, ada beberapa momentum, ada 2 momentum yang bisa kita gunakan. Pertama ada, terakhir ya sebelum saya tutup, ada gerakan 1000 startup yang menjadi kegiatan rutin tahunan dari Kominfo. Itu nanti bisa dicek di https:1000startupdigital.id. Nanti di 1000 startup ini akan ada kelas-kelas online terkait dengan bagaimana kita membangun bisnis, bagaimana kita melakukan manajemen project, sampai kita membangun sebuah produk. Itu ada semua kelas online-nya. Bisa kalian cari, dibuka sendiri di startupdigital.id. Kebetulan kemarin tanggal 8 Agustus ada roadshow, dan nanti akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan lagi terkait dengan 1000 startup ini. Lalu ada juga Garuda Hacks yang merupakan kompetisi hackathon berskala internasional. Jadi di Asia saat ini ada Garuda Hacks ya. Ini kita salah satu event hackathon yang cukup besar, hadiahnya sekitar berapa ya kemarin? $250.000 kalau nggak salah total hadiahnya. Saya lupa. Tapi bisa dicek aja di garudahacks.com. Dan masih banyak lagi sebenarnya event-event yang bisa membantu kita mendapatkan relasi dengan para investor atau teman-teman yang sudah lama terjun di dunia startup. Jadi intinya ketika kita punya ide, bagaimana kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mengimplementasikan ide kita. Kita nggak bisa sendiri. Tentunya kita harus cari yang namanya relasi juga. Relasi dari mana ya? Kita ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Sini ada momentumnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin nanti kita banyak fokus di diskusi saja. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haris atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih Pak Haris atas materi yang telah disampaikan. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mengundang kepada para peserta kita pada hari ini untuk bisa bertanya. Bisa di kolom chat untuk pertanyaan. Silahkan untuk teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Di kolom chat ada pertanyaan, Bu. Ada yang raise hand juga itu, Aldo. Oke, baik. Silahkan kepada Aldo Pratama yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Pratama dari Prodi S1 Farmasi semester ketiga. Jadi yang ingin saya tanyakan, tadi disebutkan bahwa kita nih jika sudah mempunyai ide, kita juga harus membangun
sebuah relasi yang cukup baik dengan lingkungan sekitar kita, agar jika kita mengajukan sebuah inovasi itu ada dukungan atau support dari pihak-pihak yang ada di sekitar kita. Jadi bagaimana nih, kami kan sebagai seorang mahasiswa yang sekiranya nih masih baru dan berminat banget untuk belajar startup dalam membangun relasi baik itu di dalam universitas maupun di luar universitas yang sekiranya efektif nih untuk inovasi kami ke depannya dalam pengembangan ide kami. Baik, itu saja Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Aldo atas pertanyaannya. Mungkin Pak Haris kami persilahkan untuk menjawab sambil kita menunggu pertanyaan yang lain dari peserta. Silakan Bapak. Oke, bagaimana caranya kita membangun relasi yang efektif? Nah, sebenarnya banyak wadah yang bisa jadi tempat kita untuk membangun relasi. Contohnya komunitas ya. Kita bisa bergabung di komunitas-komunitas startup atau kita mungkin hanya kita awali dari diskusi dengan teman-teman kita, lalu diskusi dengan mungkin dosen sebagai mahasiswa kita bisa diskusi dengan dosen. Pak, saya kira-kira punya produk seperti ini, apakah bisa? Nanti mungkin dosen punya relasi yang bisa dikenalkan ke ke mahasiswa. Oh ini kamu bisa nanti ya coba validasi ke pasar melalui cara dengan seperti ini. Kebetulan di Samarinda itu juga sudah ada komunitas terkait dengan komunitas startup digital. Jadi ada Samarinda Startup Community. Itu sudah lama sekali dibangun dan isinya ya dari yang muda sampai yang tua ada semua di situ. Di situ banyak pengusaha dan kita bisa saling berbagi. Bahkan orang-orang Kominfo Samarinda, Diskominfo Samarinda itu ada di dalam grup situ. Jadi kita sampai relasi ke pemerintah pun bisa melalui komunitas ya. Intinya kita bisa dari komunitas, bisa dari diskusi-diskusi, atau kita ikut event-event yang ada. Bahkan beberapa tahun yang lalu di Samarinda sempat rutin diadakan yang namanya hackathon ya. Jadi ada hackathon, itu adalah event di mana kita bisa memperkenalkan diri dengan memperkenalkan ide kita ke masyarakat, ke penyelenggara hackathon yang biasanya dari pemerintah itu supaya kita dikenal dulu. Intinya kita dikenal di masyarakat, nanti kita juga bisa punya ide dan kita bisa punya traksi. Ya, tentunya kita harus ada traksi. Seperti itu. Jadi kita mulai dari komunitas. Mungkin bisa nanti ketika ada event-event ya, contohnya tadi dari 1000 startup itu bisa diikuti. Silahkan bergabung di 1000 startup. Ada juga apps yang bisa di-download. Di situ adalah isinya orang-orang yang main di startup semua. Jadi bisa join ke sana. Di situ ada fitur forumnya juga, bisa saling tanya jawab. Mungkin nanti bisa, oh saya punya ide nih, tapi saya nggak bisa ngoding. Ya silahkan, nanti bisa cari teman hacker di sana ya, bisa teman yang bisa ngoding, nanti bisa membantu untuk kita mengembangkan ide. Yang penting kita punya visi yang sama. Bahkan dari pengalaman saya membangun startup itu bersama dengan teman kuliah pada saat S2. Jadi teman kuliah itu bisa menjadi relasi kita, bahkan menjadi bisnis partner kita ke depannya. Baik, terima kasih Pak Haris jawabannya. Ini masih ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan relasi nih Pak. Apakah ada magang startup besar di Samarinda untuk anak UMKT yang mana berguna untuk menambah relasi di Samarinda? Dari Danang Prasetyo, Pak. Oke, startup besar di Samarinda. Kalau untuk magang saya masih kurang tahu ya, tapi di Samarinda itu memang ada beberapa usaha startup yang memang sedang dibangun. Mungkin coba nanti bergabung, kita mulai bergabung dari komunitasnya dulu. Karena kalau misalnya startup itu dia punya niche masing-masing, bahkan komunitasnya pun berbeda-beda. Jadi coba bisa nanti saya kasih link grup Telegramnya untuk untuk startup ya. Jadi ada grup Telegram namanya Saskom Samarinda Startup Community. Biasanya di situ orang-orang itu banyak sekali orang yang saling berdiskusi terkait saya punya produk apa, saya punya ide apa gitu. Lalu di sini tadi ada juga pertanyaan yang menarik yang saya lihat di grup. Apakah ada cara lain selain ke masyarakat untuk bisa mencapai validasi dari produk MVP kita? Ada caranya.
caranya dengan cara kita ikut kompetisi. Tiap tahun tuh ada kompetisi startup di mana kita bisa lakukan pitching ya. Kalau kita di sini pitching itu presentasi kepada para investor. Kalau misalnya investor tuh memberikan investasi ke kita, berarti produk kita kira-kira valid nanti di masyarakat. Karena biasanya investor tuh orang-orang yang sudah paham di dunia bisnis. Mungkin suatu saat, semoga saja, suatu saat kita di UMKT bisa mendatangkan investor-investor untuk melihat presentasi dari mahasiswa-mahasiswa UMKT. Karena selama ini kegiatan seperti itu banyak dilakukan contohnya di Balikpapan ada Dilo, ya. Dilo, lalu ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Ada juga nanti di 1000 startup itu juga ada pitching investor. Tapi silakan kalian ikuti kegiatannya dari awal nanti sampai ke tahapan-tahapan selanjutnya. Karena di awalnya targetnya ada 1000 peserta, nanti makin lama pada saat presentasi itu sudah sedikit yang terseleksi. Baik, terima kasih Pak Haris atas infonya. Jadi mungkin nanti untuk Danang itu bisa nanti join komunitas dari startup yang mana memang tadi Pak Haris menyampaikan bahwa memang ada kelompok-kelompok tertentu. Baik, selanjutnya saya masih membuka pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Atau di sini siapa yang sudah memiliki ide inovasi atau memiliki ide tertentu yang kemudian bisa dikembangkan. Baik, siapa yang ingin bertanya atau yang ingin menyampaikan ide terkait inovasinya, silahkan. Oke, mungkin sebentar, kolom chat belum ada lagi. Silahkan, kami masih menunggu. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan, mungkin Pak Haris silakan bagaimana sih Pak untuk ini kan mahasiswa pasti masih agak bingung bagaimana memunculkan sebuah ide. Nah, menurut Pak Haris sendiri bagaimana mahasiswa ini untuk bisa memunculkan idenya mereka nih Pak? Dari awalnya seperti apa sih Pak untuk kita bisa memiliki ide kreatif dalam inovasi ini Pak? Karena biasanya mahasiswa masih terhambat nih Pak, sulit untuk menemukan ide-ide tersebut. Ya, mohon maaf tadi Mbak, soalnya suaranya putus-putus. Halo, apa bisa diulang pertanyaannya? Suaranya putus-putus tadi. Oke Bapak, berkaitan dengan ide nih Pak, mahasiswa kan masih sering terhambat sampai ide. Idenya mau apa ya gitu untuk inovasi ini? Apa yang kemudian bernilai inovatif? Nah, bagaimana cara mahasiswa untuk memunculkan ide tersebut, Pak? Oke, dalam memunculkan ide, biasanya kita fokus pada problemnya dulu. Ya, karena kita kan yang namanya orang entrepreneur itu fokusnya adalah problem solving. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi ide yang cocok itu pastinya kita harus punya empati dulu lah dengan masyarakat. Ini masyarakat kita sendiri ada masalah di mana sih? Ada nggak masalah yang tidak terekspos? Contohnya mungkin masalah sampah ya. Contoh kita punya masalah sampah organik. Sampah organik itu ya namanya bau, iya, itu juga jadi masalah oleh pemerintah, masalah sampah. Itu bisa kita jadikan ide untuk startup. Bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah sampah organik ini? Itu tidak selalu kita fokus pada, nanti jadi bisnisnya gimana? Enggak, kita selesaikan dulu masalahnya. Contohnya kan sudah banyak nih yang memberikan contoh dengan membangun sebuah peternakan maggot misalnya. Maggot dari lalat black soldier fly itu
ada beberapa contoh di Bali itu ada yang pada akhirnya dengan mengelola sampah mereka mendapatkan keuntungan sekitar 900 juta per bulannya. Dengan seperti itu. Jadi kita fokusnya pada masalahnya dulu. Atau mungkin masalah pribadi kita. Oh, saya suka nih, saya suka desain baju. Tapi saya kalau misalnya harus datangin penjahit setiap saat, ukur ulang dan seterusnya, padahal bagian saya sama terus. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa kasih desain saja, nanti penjahit yang akan langsung memprosesnya, kita nggak usah repot-repot belanja lagi. Intinya udah penjahit yang terpercaya. Oh, bisa dah bikin butik digital misalnya, butik online. Saya bisa desain tapi saya nggak bisa bikin bajunya. Intinya kita bisa pertemukan antara orang yang bisa desain dan membuat bajunya itu sendiri. Tentunya harus dengan standar dan protokol-protokol yang ada. Kita harus punya strategi. Oke, baik. Terima kasih Pak Haris. Jadi kuncinya adalah strategi ya Pak. Dengan terutama nggak jauh-jauh ngelihat dari kondisi sekitar. Baik, Pak, ada pertanyaan dari Rizky Akhiru. Saya sudah ada ide untuk bisa problem solving di masyarakat. Selanjutnya untuk bisa membangun sampai ke tahap startup, apa saja yang harus saya lakukan dan saya capai? Oke. Silakan. Oke, pertama langsung aja ya. Kita mulai coba buat dulu BMC-nya ya, bisnis model canvas. Seperti yang saya beri contoh tadi, di situ kita harus mulai petakan. Nanti kita dapatkan penghasilannya gimana ya, dan pengeluaran kita di mana, siapa saja partner kita, resource-nya apa saja, ya. Lalu income-nya dari mana saja. Nah, itu bisa kita terapkan dari bisnis model canvas itu lagi tadi. Setelah kita punya BMC, lalu kita cari tim. Yang jelas tim, salah satu hal yang paling sulit dari pengalaman saya ketika membangun startup itu adalah tim. Karena dulu awalnya kami 3 orang, lalu berkurang 1 orang, masuk 1 orang, berkurang. Jadi yang solid itu hanya 2 orang, sisanya keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Sampai pada akhirnya sekarang kita punya sekitar 5 orang tim development inti yang alhamdulillah sampai sekarang masih solid ya. Dan itu setelah melalui banyak proses, dan mungkin kalau misalnya kita bisa bilang drama di dalam startup itu ada. Tapi itu adalah sebuah proses. Jadi kita tidak boleh menyerah pada situ. Kita harus ada persistence. Tadi seperti yang saya di slide saya, salah satu masalah kenapa startup itu gagal adalah timnya bubar, tidak solid. Yang kelima adalah tadi lack of persistence. Jadi kita tidak persis, tidak mencoba untuk bertahan ketika ada permasalahan, lalu menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Gitu. Dan tadi setelah ya. Oke, udah apa sudah menjawab yang setelah harus capai ya. Jadi intinya kita bentuk tim dan kita harus punya BMC di situ. Baik, ada pertanyaan lagi nih Pak. Sebenarnya masih menyangkut berkaitan dengan tadi komunitas. Untuk inovasi konten kreator seperti YouTuber atau TikTokers, apakah perlu ada tempat perkumpulan seperti tempat wisata untuk menambah pendapatan UKM setempat, dan apakah pemerintah mendukung kegiatan tersebut nih Pak? Silahkan Pak. Ya gimana? Sorry. Di kolom chat dari Danang masih berkaitan dengan komunitas yang tadi Pak. Untuk inovasi seperti konten kreator, YouTuber, atau TikTokers, apakah perlu ada tempat perkumpulan seperti tempat wisata untuk menambah pendapatan UKM setempat, dan apakah pemerintah mendukung kegiatan tersebut? Oke, terkait dengan konten, ini juga banyak yang ini. Salah satunya, kemarin saya sempat bertemu dengan dengan salah satu komunitas namanya Samarinda, komunitas desain ya, Samarinda Desain, saya lupa namanya, nama komunitasnya. Nah itu mereka membuat konten ya, mereka membuat konten, mereka membuat desain, dan itu memang ada tempatnya dari pemerintah.
Jadi biasanya pemerintah memang mendukung program-program seperti itu. Jadi banyak komunitas-komunitas yang biasanya diundang oleh pemerintah ketika ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan startup seperti itu. Kemarin pada saat saya juga menghadiri diskusi FGD terkait dengan 1000 startup, di situ banyak sekali komunitasnya. Jadi ada komunitas komunikasi, komunitas bahkan orang-orang yang membuat konten-konten digital itu pun datang semua ke sana. Seperti itu. Tapi ya itu lagi, kita harus dapatkan channelnya dulu untuk bisa diundang ke sana. Jadi biasanya salah satu tempat kita bisa channeling itu adalah di coworking space ya. Kalau di beberapa daerah lain, seperti saya ambil contoh di daerah Bali, itu bahkan pemerintahnya sudah membangun yang namanya coworking space khusus untuk startup. Jadi orang-orang yang sudah memiliki startup dan mendapatkan pendanaan, itu akan mendapatkan kantor gratis di sana, di Gedung Alaya. Kalau belum dapat, bisa di lantai satunya, di situ banyak tempat-tempat yang bisa kita digunakan untuk meeting bersama tim dan seterusnya. Seperti itu. Dan tentunya pasti akan didukung oleh pemerintah kalau konten kreatif. Baik, terima kasih Pak Haris. Selanjutnya ini ada pertanyaan, potensi bisnis dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, bagaimana cara praktis digitalisasinya, perlu penyewa Instaseleb atau tidak, karena cenderung orang lebih suka membuka sosial media Instagram daripada yang lain nih Pak. Oke, mungkin sebelum itu saya izin dulu ya ke toilet sebentar sebelum menjawab, nanti kita break dulu. Saya break dulu sebentar. Oke. Oke, baik Bapak. Kami tunggu. Mungkin di sini teman-teman dipersilahkan untuk bertanya di kolom chat ataupun juga bisa raise hand. Terus nantinya diharapkan teman-teman untuk bisa mengisi absensi, karena nanti dari absensi tersebut akan dikelompokkan ide-ide serta inovasi dari teman-teman semuanya oleh para mentor dalam bisnis digital berbasis startup ini, yang kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan offline dengan para mentor, yang kemudian produknya bisa dibisniskan atau juga dapat diajukan proposal pendanaan bisnis ke vendor-vendor. Jadi kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, dan bukan cuma untuk mahasiswa saja, tetapi juga kepada Bapak Ibu dosen apabila punya hasil penelitian ataupun juga pengabdian yang ada produk inovasinya, bisa dikirimkan yang nantinya akan bisa ditindaklanjuti untuk dikembangkan melalui unit inovasi dan bisnis dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jadi, oh ya, tidak lupa, mohon maaf juga untuk para tendik dari UMKT itu juga dapat mendaftar untuk program ini. Jadi nanti ketika ada link absen, diharapkan untuk dapat mengisi absensinya, serta juga dapat itu akan membantu kami untuk menyaring ide-ide serta inovasi dari teman-teman semuanya, dari Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa maupun juga teman-teman pendidik semuanya. Begitu Bapak Ibu serta teman-teman, jadi dimohon nanti kita bersama-sama bisa membangun dan juga mengembangkan unit inovasi dan bisnis yang tentunya akan berdampak baik bagi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kita sambil menunggu Pak Haris. Oh, baik, Pak Haris sudah hadir. Silakan Pak untuk menjawab pertanyaannya. Oke, ya, dari potensi bisnis, hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Bagaimana? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara dari dari konteks startup digital, hasil penelitian dan pengabdian itu bisa kita kembangkan, tapi kita kembangkan fokus pada bagaimana model bisnisnya lagi. Kita kembangkan model bisnisnya, kita buat solusinya, lalu kita membangun sebuah produk, kita bangun
produk digitalnya ya. Kita bangun produk digital. Jadi kalau sama-sama menyewa web dan lain-lain, itu sebenarnya mudah. Itu hal yang sangat mudah menyewa web itu. Mungkin bisa saja dari ketika mahasiswa punya ide atau gimana, kita bisa sewa, kita bisa bolehlah dari kampus memberikan ini ya, memberikan dukungan berupa space ya, space untuk menaruh websitenya, menaruh produknya, servernya di server UMKT, karena UMKT punya data center sendiri seperti itu. Jadi sampai punya pendanaan silahkan coba bekerja sama dengan unit IT untuk bisa memasukkan produknya, menaruh website hasil inovasinya di UMKT. Jadi nanti dari UMKT itu bisa kita publish, akhirnya bisa diakses oleh masyarakat. Itu cara paling mudah seperti itu. UMKT siap untuk ini, untuk memfasilitasi. Insya Allah dari unit IT bisa, selama kita punya space. Gitu. Oke, baik Bapak. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak, berkaitan dengan modal. Ketika kita membicarakan soal bisnis, pasti berkaitan dengan modal nih Pak. Oke. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana jika ingin menjalankan ide dalam startup kan membutuhkan modal yang besar nih Pak, entah dana atau lainnya. Bagaimana bisa tetap start goal dengan modal yang minim? Oke, dengan modal yang minim. Ini relate sekali ya dengan pengalaman saya. Saya kebetulan kemarin pada saat awal membangun startup juga, kami juga nggak ada modal, juga modal keahlian ya. Jadi saya bisa ngoding, akhirnya saya ngoding sendiri ya. Akhirnya dibantu dengan tim juga ada, kita dibantu akhirnya merekrut teman-teman yang punya visi yang sama, dan kita bisa bekerja dulu, kita nggak fokus pada pendapatan kita sendiri, kita intinya bangun produk kita, fokus membangun produk kita, sehingga ya akhirnya kita punya tim yang cukup solid karena kita tidak money oriented pada editornya itu dulu di awal. Nah, jadi modalnya itu sebenarnya simpel, kita modal nekat aja ya, kita modal bukan hanya nekat ya, tapi keahlian. Jadi kita juga ada modal keahlian, kita bangun konsep bisnisnya, lalu kita pitching. Kalau misalnya kita mau dapatkan modal, nggak usah pakai modal kita sendiri, kita pakai modalnya orang. Karena ada yang namanya investor ya. Investor itu mereka akan menerima presentasi dari kita. Kalau misalnya dia tertarik, dia akan otomatis mengajak kita bekerja sama. Entah mereka memodali kita dari sisi, bukan hanya dari sisi finansial, bahkan dari sisi relasi. Kebetulan salah satu yang meninvest ke startup saya itu seorang pengusaha, dan dia memberikan investasi berupa koneksi juga. Jadi kami dikenalkan dengan pengusaha-pengusaha lain, kami diajarin bagaimana cara membangun bisnis yang baik, fokus kita gimana, bagaimana kita mempercepat pengembangan bisnis. Nah, itu adalah salah satu bentuk investasi mereka seperti itu. Jadi memang ada yang siap menggelontorkan dana, ada yang siap menggelontorkan ilmunya juga. Jadi kita nggak usah khawatir dengan modal ya. Masa dana, pengetahuan itu kita bisa dapatkan dari orang-orang yang lebih punya daripada kita. Karena di Indonesia sendiri, Indonesia itu sebenarnya merupakan target dari banyak investor dari luar negeri, contohnya dari Singapura, dari Arab Saudi, dari Cina, itu datang ke Indonesia hanya untuk mencari orang-orang yang punya ide startup yang baik, yang bagus, yang menarik perhatian mereka, yang menurut mereka kira-kira ini valid untuk pasar, ini bagus untuk pasar. Ya, akhirnya mereka mau invest ke Indonesia. Jadi salah satu penyumbang GDP yang besar ya, mungkin suatu saat mungkin bisa jadi dari teman-teman semua, teman-teman yang bangun startup akhirnya mendapatkan investasi. Nah, dari situ baru kita mulai bisa belanja untuk kebutuhan server, kebutuhan development yang lebih lebih canggih lagi ya. Karena nggak mungkin dengan satu orang atau dua orang saja kita bisa buat aplikasi yang canggih seperti Gojek dan seterusnya, itu nggak mungkin. Kita perlu tim yang solid ya.
ya minimal kita bisa dapatkan pendanaan 1 atau 2 miliar pertama itu sudah cukup untuk kita membangun aplikasi yang mungkin kelasnya sama seperti Gojek yang sudah pakem dan nggak perlu yang bisa bersaing lah ya. Di awal-awal kita perlu yang tadi seperti saya katakan kita perlu MVP-nya dulu, minimum viable product. Jadi produk yang bisa ya masyarakat masih mau menggunakan ya meskipun dia tidak semerta-merta bisa bersaing dengan yang lebih tinggi lah yang pendanaan lebih baik seperti itu. Fokusnya kita fokus ya pada MVP ya tadi ya. BMC-nya lalu kita punya MVP-nya. Mungkin itu apakah menjawab pertanyaan? Tetap goal dengan modal yang minim. Ya. Karena itu kita butuh pakai MVP. Kalau misalnya kita mau perfect duluan, nggak akan goal. Baik, Pak Haris, sudah sangat jelas dan detail ya Pak, bagaimana soal pengembangan dari ide, kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi bisnis, terutama berbasis startup. Baik, sebelumnya nih Pak, yang paling penting adalah bagaimana caranya dari teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, ataupun juga Bapak Ibu teknik, serta teman-teman teknik yang ingin mendaftar nih Pak, untuk dalam program pengembangan bisnis berbasis startup digital dari UMKT sendiri. Terkadang mereka punya ide, ada proposalnya, tapi bingung nih Pak, menyerahkannya kemana, lalu kemudian prosesnya seperti apa. Silakan mungkin Pak Haris bisa menjelaskan Pak. Oke, kebetulan di aplikasi Simple kami punya platform inovasi. Nah itu bisa diupload ke sana. Jadi nanti bisa diberikan proposalnya, BMC-nya, lalu konsep bisnisnya ke depan seperti apa. Mungkin kalau perlu sampai ke timeline-nya ya, targetnya sebenarnya kita punya target bisnisnya seperti apa. Kapan kita bisa punya MVP, lalu kapan kita bisa punya pendanaan, kapan kita punya ini, itu bisa ditarget. Jadi dengan ada target kita pasti bisa ada strategi-strategi yang bisa kita lakukan. Nantinya di UMKT kita juga akan bekerja sama dengan inkubator startup yang cukup berpengalaman juga, yang sudah sering mendapatkan dana hibah. Itu nanti kita bisa koinkubasi ya. Jadi kita mendapatkan materi-materi di sana, kita juga mendapatkan channel kalau misalnya kita di daerahnya ada investor yang datang, kita bisa ikut mendaftar seperti itu. Jadi kita akan bangun kita akan membangun ekosistem seperti itu di UMKT-nya, di UMKT nantinya. Jadi dengan adanya teman-teman mahasiswa ataupun dosen yang ingin bangun startup, ya kita bisa mulai dari dari BMC-nya dulu, lalu kita ide bisnisnya, bahkan sampai nanti ke pengembangan MVP-nya. Dan itu tidak mungkin sendiri karena memang di startup digital itu biasanya ada 3 orang minimal kalau saya dalam timnya. Misalnya ada 3, pertama ada hacker, ada hipster, ada hustler juga. Hustler itu adalah orang yang punya kemampuan komunikasi. Intinya orang yang pintar jualan. Hipster adalah orang yang pintar mendesain. Dia desain itu bukan hanya desain tampilan aja, bukan hanya desain terkait dengan desain grafis dan seterusnya. Desain itu lebih fokus pada bagaimana kita memahami kebutuhan. Ya, kita mendesain sebuah bisnis ya. Desain itu banyak. Jadi desain bisnisnya, lalu desain tampilannya juga. Dia bisa membuat foto prototype ya. Banyak terus yang bisa digunakan. Kita bisa menggunakan Figma, bisa menggunakan Adobe XD dan seterusnya. Ya. Lalu ada juga hacker. Hacker ini orang yang paham di bidang IT-nya, yang bisa ngoding, yang bisa bikin mobile apps-nya atau minimal web apps-nya dulu. Jadi fokus pada MVP-nya dulu dan cukup satu platform saja. Nanti sisanya kita lempar ke investor pada saat kita pitching. Jadi bahkan di beberapa negara, contohnya di Amerika dan di Australia, itu sampai ada TV show yang isinya itu orang-orang pitching untuk mendapatkan pendanaan. Kalau nggak salah, Shark Tank kalau nggak salah itu. Mungkin bisa dicari di YouTube. Itu contoh-contoh orang mempromosikan produknya lalu
bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan pendanaan dari investor. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Haris, sudah sangat detail. Jadi memang nanti teman-teman, Bapak Ibu semuanya dapat mendaftarkan proposalnya melalui Simpel. Dan untuk para peserta yang nantinya akan di-coaching gitu, akan dimentori oleh Pak Haris dan juga tim dari unit inovasi. Nantinya teman-teman wajib mengisi link registrasi inovasi di kolom chat. Itu nantinya akan mengelompokkan ide-ide serta kreativitas dari teman-teman semua yang kemudian nantinya akan di-coaching seperti itu untuk pengembangan dalam skala yang lebih besar lagi dan bagaimana untuk nantinya bisa catch up gitu kepada vendor-vendor terkait yang relevan. Jadi buat Bapak Ibu serta teman-teman semua diharapkan untuk mengisi link registrasi inovasi dan juga untuk mengisi link absensi. Yang mana link absensi juga wajib, lalu kemudian yang paling utama link registrasi inovasi. Karena ini nanti akan dipilih oleh Pak Haris gitu, ide-ide kreatif dari Pak Haris dan juga beserta timnya yang akan menampung ide-ide kreatif teman-teman yang kemudian nanti akan bagaimana strategi ke depan untuk pengembangan ide-ide dari teman-teman semuanya. Begitu ya Pak Haris? Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Haris dan juga Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk sesi materi serta tanya jawab dan diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Sayakti Heri Suryawan Eskom Mkom atas materi yang telah diberikan serta juga informasi-informasi penting yang sangat diperlukan bagi teman-teman, Bapak Ibu, dosen serta Bapak Ibu Tendik semuanya dalam pengembangan inovasi serta kreativitas bisnis berbasis startup digital. Dan jangan lupa saya ingatkan lagi teman-teman untuk mengisi link absen dan juga link registrasi inovasi di kolom chat. Baik, berakhirnya sesi tanya jawab dan diskusi kali ini telah mengantarkan kita pada akhir acara workshop pengembangan bisnis berbasis startup digital yang mana tadi telah kita dengarkan materi yang sangat luar biasa dari Bapak Sayekti Hari Suryawan Eskom Mkom yang beliau merupakan salah satu tim dari unit inovasi. Dan berakhirnya sesi tersebut maka kemudian kita dapat mengakhiri acara workshop pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Ibu dosen, serta tamu undangan dan juga teman-teman mahasiswa atas kehadirannya pada acara ini. Saya Intan Kinanti Damarintias, SIPMA selaku MC serta moderator pada acara hari ini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga kita dapat berkumpul kembali dalam agenda serupa. Terima kasih dan untuk menutup acara ini marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.